Dulu ya, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini, Mbak? Iya, siap-siap. Saya mau nanya ini sih soal paspor. Boleh, Kan bagaimana? rencana kan saya tahun depan kan udah finish ya, bulan Februari. Siap. Terus mau ke jalan-jalan ke Eropa. Hmm. Mau ke mana? Mau ke Portugal. Mm-mm. Terus itu yang saya tanyakan itu apa saya tuh wajib ganti paspor? Paspor ini bisa saya pakai nggak? Ini kan soalnya keluaran KJRI kan, KJRI Mm-mm. Hong Kong. Mm-mm. Apa ini paspor yang kita pakai sekarang itu paspor khusus buat kerja atau paspor untuk bisa jalan-jalan keluar juga gitu. Soalnya Hmm. saya lihat saya Google gitu nggak dapet jawaban. Tanya sama Gitu. siapa? Searching di Google. Oh, sampean searching ternyata nggak dapat jawaban. Ya, Oke. cuman apa tahunya itu cuman paspor diplomat, paspor apa biasa gitu aja, paspor reguler. Oke, sebentar. Sampean finish bulan Februari ya? Terus paspor habis. Enggak, pasporku masih baru expire tahun ini. Expire tahun ini. Expired apa perpanjang bulan Maret kemarin. Oke, berarti masih 10 tahun ya. Oh, Terus iya. sampean mau ke Portugal itu dengan majikan atau sendiri? Enggak sendiri. Urus visa sendiri, visa holiday gitu loh. Sampean ini di Saya nggak Indonesia. balik ke Hong Kong lagi. Enggak, aku di Hong Kong. Terus kan finish, nggak mau balik lagi gitu loh. Eh, sudah finish nggak mau balik lagi. Nggak mau balik ke Hong Kong, udah selesai kerja gitu, udah selesai. Oh, sampean maunya ke Portugal langsung dari Hong Kong. Enggak, dari Indo. Nah, Oh, pertanyaan saya tuh perlu ganti nggak? Perlu ganti paspor ini nggak gitu loh. gini. Sampean ke Portugal dalam rangka bekerja, cari suami atau cuman Enggak. jalan-jalan? Jalan-jalan dong. Kalau sampean Holiday ke gitu loh. Portugal mau jalan-jalan, sebaiknya nih kalau saya ya, boleh saran sampean bikin e-paspor. Setelah Oh, bikin visa e-paspor, sampean bikin paspor e-paspor, kemudian sampean daftar visa Schengen. iya ya tahu, tahu. Jadi kalau sampean pakai paspor biasa ini mau sampean gunakan, itu persyaratannya ya luar biasa untuk sampean ngurus visa Schengennya. Syaratnya A B Gitu C ya. D bla 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 bla. Tapi ya nggak apa-apa kalau sampean nggak mau bikin lagi. Karena kalau saya ya sekarang saya sudah e-paspor dan istri saya juga e-paspor. Dan kemarin waktu habis istri saya juga nggak akan perpanjang di KJRI, kita bawa pulang. Kita karena e-paspor belum ada layanannya di KJRI, makanya kita pulang. Kita bikinnya di Indonesia. Lebih kuat ya, Mas Andro ya, paspor itu ketimbang paspor yang kita pakai sekarang sebagai TKW. Sebenarnya bukan persoalan lebih kuat ataupun tidak, tetapi kalau e-paspor itu kepengurusan visa itu tidak terlalu ribet. Oh, Ya, untuk ke iya. Australia, ke Eropa, ke Korea, ke mana-mana, e-paspor boleh, ya nggak ada masalah bagi saya. Kalau saya ini perbedaan ini saya lihat di Jepang aja ya. Kalau saya pakai paspor biasa ke Jepang itu syaratnya lebih banyak kalau paspor biasa. Tapi kalau saya pakai e-paspor itu kan sudah diverifikasi bahwa orang-orang yang mendaftarkan e-paspor itu minimal ada penghasilan bla 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 bla. Jadi ketika sudah jadi e-paspor, maka begitu kita ke konsulatnya Jepang langsung dikasih waiver, dikasih kemudahan dan itu gratis. Nggak pakai bayar, hari ini daftar, besok kelar. Lah, kalau Eropa kan pastinya ada Schengen, ada per negara. Kalau Schengen itu kan bisa beberapa negara di Eropa. Begitu ceritanya. Paham. Jadi Oh, sebaiknya ganti. Dan nggak apa-apa, walaupun sampean baru bikin terus ganti paspor itu nggak ada masalah. nggak ada masalah Nggak ya. ada Oh, masalah. itu karena kan Bapak saya, kalau soalnya nggak salah gini, kemarin Pak. siapa ya? Bapak saya atau saudara saya? Ya
belum waktunya habis kita langsung ganti e-paspor. Oh, saya sendiri sih. Saya sendiri. Saya pernah waktu itu paspor saya masih sekitar kan 5 tahun tuh, masih sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan, terus saya ganti e-paspor nggak ada masalah. Nggak saya habiskan paspor biasanya, nggak apa-apa, langsung saya change. Iya. Kalau paspor lama saya ini kan lumayan ya, stempnya tuh kan lumayan banyak gitu loh. Karena pernah ikut gitu jalan-jalan keluar juga, itu lumayan banyak gitu loh. Kalau buat visa Schengen itu kan paling enggak kita udah pernah keluar negeri gitu loh. Pasti mereka cek juga kan. Nggak apa-apa, lampirin aja. Kan ketika sampean ganti itu nggak diambil sama imigrasi, digunting aja pojoknya. Lampirin aja. Tempelin aja ke yang e-paspor ya. Pakai karet. Nah, tunjukin aja, nanti dia nggak perlu. Jadi kalau dia nanti verifikasi lagi ya ini ya sampean tunjukkan, liatin ya aku sudah kemana-mana gitu. Walaupun sama bos ya, itu kan walaupun maksudku ada visa kerja juga kan di sini as a domestic helper gitu kan. Ya nggak masalah gitu. Sebentar. Sama bosku. Ini. Makanya saya nanya, sampean sendiri atau sama, ya nggak ada persoalan kalau sampean walaupun jalan-jalannya sama bos, tapi intinya di paspor sampean kan nggak ada tulisannya bersama bosnya, nggak ada. Ya tetap sampean ada visanya. Iya, ada visa, cuman ada visa kerja gitu kan, ditempel di situ visa as a domestic helper gitu kan. Yes, nggak ada masalah. Kan sampean ngetut no majikan, nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Soal penghasilan gitu gimana ya kalau ditanya gitu kan, karena kan emang penghasilan saya kan emang kerja di sini terus nabung buat jalan, emang buat khusus ke Eropa gitu loh. Ya nggak apa-apa. Di pelampir ini terus terang aja ya, saya ya nanti kalau diminta untuk di persyaratan ya dikasihkan, kalau enggak ya enggak usah. Jadi tenang aja, yang penting kan ada tabungan. Iya sih, ada tabungan. Iya. Ada penghasilan juga dari mana gitu. Enggak. Pekerjaannya apa? Nah itu tuh bingung kadang-kadang. Enggak. Setahu saya, teman saya kemarin yang apply visa Schengen itu ngasih tahu ke saya saldo minimal itu ada 50 sampai 75 juta. Oh, siap. Di visa Schengen. Kalau kemarin temanku bilang, "Kamu daftar Schengen." Nek saldomu wis 75 wis daftar wae gitu katanya. Gampang iso-iso, tapi nek saldomu cek kurang tambah ono sik. Nek gak ngono verifikasinya lebih banyak, dia bilang kayak gitu. Kalau tabungannya nggak cukup, kalau tabungannya udah cukup udah kelar, selesai. Nah, tabunganku kemarin sama istri kan juga udah cukup, cuman istri tak ajak bikin, nggak mau karena tidak ada minat mau jalan-jalan ke sana. Iya, lumayan loh ke Switzerland. Portugal lagi ada diskon soalnya. Jadi kalau saya sih senang, Mbak. Cuman kadang istri untuk melihat dunia itu capek. Dia itu udah capek gitu loh. Melihat dunia itu, melihat Hongkong aja dia udah capek. Kalau saya sih nggak ada capeknya. Ini malah saya kepingin pindah ke Jepang. Iya, saya juga udah muak. Enggak, aku kalau sama bojoku aku bilang kalau aku nggak kamu kasih untuk bisnis, aku pindah ke Jepang. Buat apa? Di Jepang lebih murah rumah, dan aku kerjaan udah YouTube dan lateni YouTubeku aja udah aman. Terus mau apa gitu loh? Kalau di sini tempatnya bisnis, Cosanggi. Kalau kamu nggak ngasih aku bisnis ya sudah. Nah, aku sih begitu, Mbak. Jadi aku explore around the world itu paling seneng. Bahkan kemarin juga aku ngomong, udahlah daripada di sini ngarepin kerja sama orang terus, piye nek nang Australia, aku bilang. Aku tak sekolah bahasa Inggris. Tapi aku ikut ya nggak ada masalah, yuk ikut tuh ayo. Tapi ya sama aja di sana. Sama-sama kalau kerja kerasnya nggak punya bisnis sendiri ya mending kita pergi juga, aku bilang. Aku kan kepingin. Ya soalnya kan ini apa? Pengen apa? Enggak, duluan aja. Aku kepingin bisnis, Mbak. Aku kepingin punya usaha. Ya sih, lebih enak bisnis sih.
lebih enak bisnis karena sendiri. udah cara berpikir, link, jalur, semuanya udah pada tahu, tapi kenapa nggak kita eksekusi? Makanya aku komplain, kalau kamu nggak mau ya sudah, aku tak pergi aja, ngapain di sini. Iyalah, jangan lama-lama di Hong Kong lah. Kalau punya uang langsung cabut loh. Atau cari kalau ada kesempatan, masih ada kemampuan, mending cari negara lain sih. Kalau saya ya, cari pengalaman. Mumpung masih bisa kerja, mumpung masih muda. Kalau saya gini Mbak, di sini ada bisnisnya bisa di remote autopilot 4.0. Terus saya pindah ke Jepang aku juga bikin bisnis, ada yang jalanin 4.0. Udah, pergi lagi ke suatu tempat di mana bisnis lagi, ada yang ngerjain 4.0. Udah. Sudah, di Eropa lagi bagus loh. Aku dari untungnya aja, nggak usah kasih untungnya, kalian ambil aja prosedurnya semua. Aku kasih cuma 10% aja. 3 perusahaan, 4 perusahaan, 10% aja buat hidupku udah aman. Semuanya terserah, atur aja sendiri. Makanya nyari partner yang bagus ya. Jadi makanya kan aku kepingin, sebenarnya di Hongkong juga aku juga kepingin ketika YouTube udah bagus, aku pingin bikin lembaga atau NGO yang ngajarin teman-teman untuk bermain YouTube, dan itu free. Saya sewain tempat, ada studionya, mereka mau belajar bebas, karena penghasilan YouTube saya punya NGO, saya punya yayasan, jadi untuk membiayain yayasan itu pajak dari Hongkong kan bisa dikurangi. Jadi setiap perusahaan itu bisa sekali pajaknya dikurangi, daripada kita penghasilan diri sendiri itu pajaknya lebih gede ke Hong Kong. Jadi kayak Miss Uni itu kan udah pajaknya gede banget kan, karena penghasilannya juga udah gede per tahunnya. Nah daripada ditarik pajak itu kan mending bikin corporate perusahaan, kemudian perusahaannya itu ngasih punya yayasan. Nah yayasannya itu minimalnya membantu teman-teman bikin shelter atau apa, kan ada biaya operasional tuh untuk yang dikeluarkan. Nah digunakan kan untuk membantu banyak-banyak orang, otomatis kan pajaknya pasti dikurangi. Nah makanya saya sudah pengetahuannya sudah sampai di titik itu gitu. Tapi kalau kita nggak action dan kita nggak punya sendiri, ya ngapain gitu. Kita pengen berbuat sesuatu yang jauh lebih banyak untuk kemaslahatan lebih banyak orang, bukan hanya cuman sedikit orang. Semakin kita dititipin rezeki banyak, itu sebenarnya untuk dibuang lagi ke mereka, untuk diabdikan, untuk dipersembahkan untuk ke orang banyak. Kita cuman lewatan aja 10%-nya wis cukup kalau cuman buat makan, hidup, sewa rumah, seneng-seneng. Nggak muluk-muluk, nggak serakah. Makanya kan ada time-nya nanti kita itu, karena sudah terdoktrin perusahaan Jepang. Waktu saya kerja dulu pertama kali hampir 7 tahun itu, Rinoji Senkun Yoryoku no Hitopito no Shiawase no Tameni. Jadi demi kebahagiaan banyak orang harus kerja keras, harus jujur, harus tulus, harus gigih. Jadi semakin membuat bahagia banyak orang, maka kita sendiri itu bahagia, Mbak. Kalau kita membuat orang lain banyak bahagia tetapi kita sendiri tidak merasakan bahagia, itu yang masalah berarti. Halo. Ya, benar, ini bahasnya paspor kok sampai ke hal-hal yang kayak gitu sih. Aku Gak apa-apa loh. Aku malah seneng loh punya bisa dengerin sesuatu yang bisa menginspirasi aku sendiri gitu. Aku seneng loh dengerin YouTube-nya Bang Sandro. Tiap hari mah aku dengerin. Mind blooming namanya. Kalau zaman sekarang itu mind blooming. Jadi bagaimana kita itu punya cara berpikir. Aku kemarin setelah Migran Day ketemu dengan orang Jepang, ketemu orang Indonesia 32 tahun di Jepang. Ada konsep baru, ada something new. Ternyata dunia ini luar biasa, dan ternyata Jepang itu sekarang lagi diambang negara yang Hong Kong juga, Korea juga, yang krisis mind power, sumber daya manusia.
Iya. Dan ini adalah Jepang sebuah iya. potensi untuk bergeser. Sampean pun kalau saya lihat dari cara berpikirnya, ngomongnya lebih mudah, itu masih masuk dan masih memungkinkan. Dengan uangnya sampean itu sampean bisa ikut kursus di Jepang yang 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, sampean dapat visa student ya. Kemudian sampean di sana part time, duit sampean balik yang untuk sekolah. Setelah part time sampean bisa ikut SSW, Special Skill Worker, sampean bisa jadi orang Jepang. Visa Tokuteki. Maksimal berapa umurnya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak perlu maksimal dan minimal. Kursus itu kan boleh umur berapa aja toh, Mbak. Yang menjadi persoalan ini kan adalah ada biaya yang bisa kita bayar enggak? Kursus. Nah, kursus 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kita bahasanya sudah lanyah. Cuman syaratnya kalau 1 tahun kursusnya kita harus minimal bisa ngejar kemahiran dalam bahasa Jepang namanya JLPT itu N5. Setelah kita N5 kita bisa masuk ke lembaga kursus itu. Mbak Yuku kakakku itu umur 44. Ini kita dorong untuk mau ikut kursus di Jepang gitu loh. Aku nggak mau ngetes orang lain, mbakku sendiri yang pingin tak tes malahan, tak jadikan percontohan gitu loh, Mbak. Ngeri nggak? Ya adiknya kurang ajar ini. Udah proses atau belum? Ya ini lagi proses, tapi kemarin N5-nya gagal, makanya dia belajar tes lagi. Adikku kan di Jepang 17 tahun gitu. Oh. Maksudnya di Indo gitu, tes N5-nya tuh di Indonesia? Bisa di Indonesia kalau kita mau kursus yang hitungannya 6 bulan atau 1 tahun itu. Karena mereka kursusan itu mensyaratkan kita lulus N5. Oh. Yang 1 tahun itu. Kalau sampean belajar ya dengan tabungan yang tersisa pun menurut saya ya itu sarana, itu suatu gak gampang bisa menemukan PMI Hongkong yang punya cara berpikir berbeda kayak gini. Loh, saya anaknya temennya bojoku lo tak kompori ke Jepang baru lulus SMA, nggak usah kuliah aku bilang. Nah, kalau saya sudah doktrin, saya kasih tahu caranya, saya kasih tahu ajarannya, begitu nyampe di sana kita respect, kita deket sama dia, lama-lama kan kita bisa punya company di sana. Dan karyawannya adalah orang-orang yang sudah kita desain by setup. Jadi semudah itu ya sekarang Jepang. Aku pikir susah banget maksudnya. Semudah itu, Mbak, mind blowing karena memang sampean bergaulnya dengan siapa itu yang menjadi persoalan gitu. Kita itu 5 orang, siapa yang ada di dekat kita, Mbak. Jadi begitu ceritanya. Mind blooming namanya. Out of the box. Kalau zaman dulu namanya out of the box. Kalau hari-hari ini Gen Z namanya mind blooming. Jadi kayak meledak gitu, das gitu loh. Ide segila itu ya. Kan ada tuh sering kalimat, sebahagia itu apakah boleh gitu. Ya kan? Ini kan kalimat-kalimat mind blooming. Jadi sesederhana itu ya ternyata konsep itu. Ya. Ya. Konsep itu harus disederhanakan dulu untuk kita bisa merealisasikan. Kalau tidak sederhana, masuknya susah kan? Iya. Sebenarnya harus pinter-pinter cari peluang, harus cari kayak partner, kayak temen itu yang benar-benar bisa bikin positif gitu loh. Kalau ini jujur aku juga mau ke Eropa karena aku ada temen di sana, terus dia bilang kalau kamu holiday di sini balik ke Indo nanti kamu bisa balik ke sini lagi, bisa dapetin ID gitu loh. Karena Portugal emang lagi buka gampang gitu untuk dapetin ID Portugal gitu loh. Untuk stay di sana, untuk kerja di sana gitu loh. Sepakat. Iya, karena emang Portugal bener-bener bisa bikin ID. Aku udah tahu prosesnya karena temen aku, saudara aku tuh udah di sana gitu loh. Dan mereka pindah negara dari ID Portugal, dapat ID Portugal, mereka pindah ke Italia, ada yang pindah ke Jerman karena kan Schengen ya. Iya, Schengen. Gitu. Bagus. Ini potensi luar biasa. Makanya kayak sampean ini kan sudah benar-benar berpikirnya nggak cuma aku oleh gajian, aku
sama majikan, tapi what's next gitu loh, hidup saya itu mau kemana. Dan ketika sampean memutuskan kesananya juga jadi turis, nggak masuk dengan agent, nggak ngasih duit, bagi saya this is a mind blooming. Ini yang benar-benar memang harus ada dalam pembicaraan atau diskusi atau hal-hal yang bersifat open minded dan terus terbuka. Nah, aku seneng kalau yang kayak gini. Aku juga nggak ngerti kenapa tadi awalnya e-paspor kok sekarang malah jadi tambah melebar gitu kan. Jadi karena kan saya tuh cari tahu sendiri gimana cara proses ke Eropa, visa Schengen dan cara mengurusnya, dengan ini pasporku tuh bisa atau enggak. Aku sampai cari googling gitu loh, googling di Google, di Facebook, ikut grup Facebook yang backpacker itu. Aku tanyain, nggak ada yang bisa jawab. Nah, makanya aku tanya Mas. Di sini bisa jawab. Di sini sudah ketemu. Iya. Paling nggak aku ngerti. Oh ya, ternyata harus ganti. Ternyata emang lebih baik ganti paspor juga. Aku sebenarnya kemarin juga bingung, ganti enggak gitu. Karena kalau yang paspor lama ini banyak stemnya gitu loh, lumayan gitu. Iya, ganti, tapi itu tetap samain bawa, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu sih oke lah, berarti emang nggak diminta. Paspor lama nggak diminta, dikembalikan. Saya juga dikembalikan, cuman digunting aja ujungnya. Oh, tapi yang diajukan itu kan yang yang e-paspor kan ya? Ya, selipin aja sekalian gitu loh. Pas waktu mengajukan itu selipin e-paspor sama paspor sampean yang banyak capnya itu. Nanti sama dia kan dibukain tuh. Yang penting pengecekan pertama dia ngelihat lah punya paspor sampean yang sebelumnya yang sudah ganti itu ternyata capnya udah banyak, udah nanti dia kembalikan. This is no need, tapi setidaknya pas waktu sampean sodorin itu dia ngelihat gitu loh. Iya. Nah, apalagi kalau sampean sudah pernah ke Portugal lagi, malah catatan nama sampean sudah jelas dan di Schengen nanti juga kebaca itu data. Kalau sampean sudah ke Eropa, beberapa negara Eropa. Kalau udah ke Eropa gitu nanti kan balik lagi gitu ya. Nanti mau balik lagi itu gampang untuk dapetin ID Portugal itu gampang gitu loh. Wah, luar biasa ya. Sampai tak tunggu nanti nyampe sana telepon saya terus ayo kita ngonten kan. Kita geser rame-rame. Kalau nggak mau Jepang, nggak mau Korea, geser ke Portugal aja biar ketemu Cristiano Ronaldo kan. Pikirku tuh gini lah, aku tuh pengen banget juga ke sana terus bantuin temen-temen yang emang aku bisa lihat peluang di sana gimana ya, bisa nggak dapat kerjaan, gimana dapetin ID, terus aku bisa sharing ke teman-teman yang di Hong Kong gitu biar mereka tuh bisa berubah gitu loh mindsetnya untuk nggak jadi domestic helper dengan jangka waktu yang lama gitu, biar ada kemajuan gitu loh. Bisa. Jangan stuck ini gitu. Bisa. Ya, makanya, karena udah ada contohnya tuh saudaraku dan temanku sendiri yang di sana, yang udah lumayan, udah pindah sekarang, udah pindah ke Italia sama ke Jerman, karena dapat ID pop. Makanya aku mau ikutin juga prosesnya. Bagus. Kayak gitu. Yang penting jangan lupa sama saya, nanti kabarin saya, kita ngonten sampean di Portugal. Siap. Nanti saya berangkat dulu, nanti saya kabarin gimana prosesnya, nanti saya calling. Kalau udah sampai Portugal, saya pasti calling lagi Mas Andro untuk berbagi cerita. Ya ini kayak kemarin itu ada juga kalau nggak salah Mbak Titi Martin ya, Portugal kemungkinan, Mbak Titi Martin deh. Portugal atau apa ya yang sepak bola, Barcelona, Spanyol, Mbak Titi Martin itu Spanyol. Aku pernah ngonten sama dia dari Makau. Itu di Spanyol, dia di Spain. Nah, kalau sampai Portugal lebih seru lagi. Bisa jadi nanti setelah collab sama sampean aku nyusul ke sana kan. Ada hal apa yang bisa diceritakan gitu loh. Enggak ada masalah. Makanya era hari ini itu kan memang international citizen. Harusnya seperti itu. Iya benar. Jadi sekarang itu sudah mulai dari paperless, habis itu cashless, terus terakhir nanti borderless, Mbak, borderless. Sudah nggak ada batasan. Wah, itu asik tuh. Loh iya loh, itu sudah terjadi. Jadi gini loh, ketika sampean ada pendapatan, dia kan,
otomatis kan selama ini kan kita terkungkung dengan punya rumah di sini. Saya sampai hari ini pun, sampai sekian pun, yang saya gedein cuma aset, saya nggak bikin rumah. Karena saya nggak punya cita-cita punya rumah. Bagi saya loh ya. Saya nggak punya cita-cita punya rumah, tapi aset ada. Aku kepingin malah bangun aset di mana-mana gitu, tapi tidak untuk rumah. Gitu. Karena ketika kita sudah terpatok rumahnya yang ada di situ, maka kita harus pulang balik ke situ. Padahal nggak begitu, kayak konsep hidup sekarang itu nggak begitu kalau menurut saya. Everywhere, every place. Jadi artinya kan nomaden, cuman kan karena punya pasangan dan aku harus menyesuaikan pasangan, ya sudah. Tapi bagaimanapun kalau angkanya sudah memenuhi, pasangan saya pasti akan ikut dengan saya kan. Iya, kalau benar. Kebutuhan makan minum semuanya sudah tercukupi, apa coba? Iya sih, benar. Nah uang itu akan datang kepada orang yang punya banyak pengetahuan. Saya percaya di situ. Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa melayani, itu uang datang. Itu sifat-sifatnya uang. Dulu uang datang kepada orang yang bekerja keras. Sekarang nggak begitu. Orang datang kepada orang yang punya banyak pengetahuan. Iya. Blooming, Mbak. Mind blooming. Jadi, iya kerja keras itu ya memang perlu. Tapi harus kerja pintar. Nah, kerja cerdas itu sekarang lebih penting. Karena zaman dulu untuk dapat 100 juta pertama itu harus usia 35, 40. Hari ini umur 20 itu dia bisa dapat 100 juta pertamanya kan bisa, Mbak. Iya, bisa benar. Nah, bisa banget kan? Makanya kalau era dunia sudah seperti ini dan kita masih mikir gosip, kita masih mikir dokumen diselangno kancane, bayari utange kancane, besti-bestian. Terus seneng-senengan itu. Terus nongkrong, nggak ngapa-ngapain, nggak menghasilkan karya, ya nggak apa-apa. Saya nggak akan maido gitu loh. Saya nggak akan ngolok-olok. Tapi kemampuan mereka hanya di situ, ya stuck. Selamanya akan ada di situ. Iya, stuck, benar stuck. Padahal mereka sebenarnya masih bisa punya kesempatan yang lebih sih menurut banget. Soalnya kan sekarang tuh udah zamannya itu zaman internet gitu loh. Untuk dapetin informasi itu tuh gampang banget. Saya tinggal tanya Mas Sandro aja, ketemu jawabannya. Iya, banjir informasi. Tapi informasi yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak semua orang bisa dan tahu. Di situ persoalannya, Mbak. Banjir informasi sekarang. Bahkan sekarang sudah ada AI, Artificial Intelligence. Kita mau mengkonsep apapun. Yang saya sampaikan itu, pertanyaan saya ke AI, Mbak. Dan dijawab sama AI. bahkan dibikinin konsepnya sama. Nah, karena teman-teman PMI Hong Kong yang sudah mentok cara mikirnya, oke, aku nggak bisa set up emaknya, saya set up anaknya. Makanya tadi saya bicara Jepang. Nek mae wis angel dijak mikir, ayo ngejak mikir anaknya, generasi berikutnya. Anaknya yang lulus SMP dan lulus SMA kita desain, kita set up. Kan begitu, Mbak? Iya, benar-benar. Jadi nggak sekedar hanya aku cuma ngobrol sama maknya aja, tapi generasi berikutnya. Kalau anaknya sudah berangkat ke Jepang, kemudian kursus bahasa SSW, Special Skill Worker, dia terus bisa wawancara, interview, diterima pekerjaan, dapat visa atau kutegino, maknya kan langsung pensiun. Iya sih, benar. Iya, maknya logikanya kan begitu. Anaknya sudah selesai dan itu masih SMA, belum pacaran, belum semuanya. Buat siapa kalau nggak buat emaknya? Makanya buat masa depan anaknya juga. Nah, ya tapi kan emaknya. Makanya kita kompori emaknya sedikit aja. Anaknya ngomong ke kita doktrin, makmu itu udah capek, mamamu sudah capek kerja di Hong Kong gedein kamu. Masa kamu masih gini-gini aja, kamu nggak punya rasa kasihan sama mamamu, sama makmu, sama ibumu? Ayo dong, kamu punya semangat, tak ajarin, tak kasih tunjuk jalannya. Boleh saya bilang begitu kan?
Iya, benar sih, benar banget. Nah, makanya kepercayaannya teman-teman itu membuat saya harus berpikir bagaimana menyiapkan mereka kembali gitu. Menyiapkan masa depannya mereka biar nggak capek kalau dia sendiri yang nggak mau mikir gitu. Saya yang mikirin, anaknya yang saya ajak mikir, maknya kan gitu, boleh kan? Bener gak? Iya, benar. Setuju sih, aku setuju. Nah, makanya sampean dari sisi ini berangkat ke Portugal ada potensi yang pas ya, kita set up lagi anaknya nanti ke Portugal bagaimana ya, bisa juga. Makanya baru di situ Siapa tahu kehidupan. kan? Nah, baru di Iya. situ kehidupan kita itu punya nilai, Mbak. Nah, ketika punya nilai sudah ngomong 50 juta, 60 juta, 70 juta bayar. Pasti begitu. Iya Iya, toh? tapi kadang gitu loh, kadang kadang aku juga heran sih sama ya mbak-mbak itu ya PMI gitu ya, maaf-maaf gitu. Kadang-kadang saya pernah gitu ya, maksudnya pernah baca gitu ya di grup gitu, mereka bilang ayo maksudnya siapa yang mau kerja di luar gitu, mana di Eropa, di Portugal atau di Polandia, tapi mereka jawabannya ngapain jauh-jauh, saya sudah nyaman di Hong Kong. Itu pasti jawaban mereka tuh seperti itu. Udah. Ngapain kerja di Portugal, ngapain kerja di Eropa, ngapain kerja di luar selain di Hong Kong, karena mereka sudah nyaman dengan gaji ya 10 juta gitu loh, dengan nggak usah adaptasi baru lagi, mereka tuh udah nyaman gitu. Jawaban mereka tuh semua, hampir semua tuh seperti itu. Ya nggak apa-apa. Karena memang sudah kemampuan untuk mikirnya nggak sampai. Padahal sayang banget loh, padahal No, bener-bener tuh kita nggak Portugal, bisa, Mbak. Eropa tuh banyak Gini, banget. kita nggak bisa bicara sayang banget. Kemampuan berpikir seorang itu punya batas. Ada kapasitasnya. Kalau kayak gitu ya jangan dihabiskan energi kita hanya berbicara dengan orang-orang yang punya daya berpikirnya terbatas. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu sama Samen? Nah, Samen ngejak ngomongnya sama aku saja. Ayo, Iya, iya, adu iya. konsep, adu gagasan, terus kita realisasikan. Kan orang yang orang yang kecil adalah orang yang sehari-hari hanya berbicara tentang orang lain. Orang yang setengah, yang sedang-sedang adalah orang yang berbicara tentang situasi dan keadaan yang terjadi. Tapi orang besar itu berbicara tentang konsep dan masa depan. Ide-ide dan gagasan. Bagaimana ide-ide dan gagasan itu kita realisasikan, kita terjemahkan. Gitu loh, Mbak. Bisa dipahami kan? Bisa. Makanya sekarang stop bergaul dengan orang-orang yang tidak dipenuhi dengan ide dan karya. Makanya saya bikin komunitas. Di komunitas saya apa yang saya bahas? Ya bagaimana kita ada perform. Pertemuan berikutnya performnya apa, ya kan? Pertemuan berikutnya kita mau ngapain, bikin pertunjukan apa, kita mau seperti komunitas apa. buat YouTuber gitu. Kenapa? Komunitas buat YouTuber. Iya, khusus buat YouTuber. saya kan komunitas YouTuber Hongkong. Dari situ saya mengumpulkan orang-orang yang mau berkreasi di masa mendatang. Di konten yang ini saya mendengarkan masalah. Oh. Bener nggak? Jadi saya bisa memisah-misahkan itu gitu loh, bisa dipahami kan? Nah, nanti saya juga ada grup namanya Penggiat Pekerja Migran Indonesia. Baru. Nah, ini yang dari Jepang yang saya ajak omong, dari Korea. Siapa tahu nanti sampean dari Portugal, makanya sampean juga nyampe di Portugal bikin konten terus bercerita bagaimana Portugal, awal saya jadi PMI Hongkong terus bergeser di Portugal. Itu inspiring kan? Rencana juga seperti itu sih. Nah, saya harus kesana dulu, harus nyampe dulu. Saya juga ada pikiran sih. Saya mendukung, bahkan nanti tak carikan informasi kalau Sengen sama teman saya yang biasa sering jadi dutanya Universitas Airlangga untuk universitas-universitas yang ada di seluruh dunia, bahkan ke Eropa. Saya konsultasinya sama dia. Siapa tahu ada agent yang bisa bantu, maksudnya bisa, ada. Nanti tak hubungkan. Kalau sampean sudah nanti tak hubungkan ke beliaunya. Beliaunya kan PhD, doktor dari kampus Universitas Airlangga.
sekolahnya dulu di Perth. Itulah yang nyuruh saya ke Hong Kong. Jadi saya bisa berbicara di kalangan akademisi, bicara sama teman-teman yang paling bawah, teman-teman PMI saya jauh lebih bisa. Berbicara dengan pejabat, nah lebih-lebih maki-maki tambahan. Tambah teriak-teriak saya. Tapi kalau berbicara dengan para pengusaha, di situ saya harus belajar. Jadi right man in the right place. Jadi kita harus bisa menempatkan di mana cara berbicara kita kepada lingkungan. Karena kata, kalau nggak salah ya, Imam Syafi'i ya, berbicara dengan 1000 orang pintar dan 1 orang bodoh, itu bedanya luar biasa. Lebih capek 1 orang bodoh dibandingkan 1000 orang pintar. Walaupun jumlahnya 1000 loh, tapi kita dengan isyarat aja, kalau orang pintar dia bisa memahami. Tapi kalau orang bodoh beratus-ratus dan beribu-ribu isyarat pun tidak akan kebaca dengan dia. Gitu Mbak Saya mendukung. Kalau butuh info tentang visa Schengen, nanti saya kasih nomor teman saya. Teman saya yang biasa sering ngurusin. Siap-siap. Biar sampean juga lebih mudah, tapi hitung-hitung ya, pakai juga logika. Kalau jalan sendiri bagaimana, kalau by agency bagaimana. Jadi itu penting. Iya, ngerti kok. Saya nggak ingin ketika saya arahkan, tapi begitu diarahkan terus nantinya ngomong ambek Sandro tambah larang. Nah, saya nggak mau. Jadi itu tadi. Saya tahu lah. Kan seperti itu. Ngerti kalau jalan. Iya tahu lah. Jadi maksudnya kan saya pengen tentang perjalanan yang terpercaya yang di Indonesia tuh lumayan susah. Lumayan susah. Saya pernah ketipu juga waktu mau ke Greece, juga pernah ketipu. Jadi susah gampang cari agen perjalanan yang terpercaya. Adapun agen yang terpercaya tapi mereka maunya tour. Kalau bisa jalan sendiri aja Mbak, kalau menurut saya. Iyalah. Pasti nggak mungkin ikut tour. Jalan sendiri dan urus sendiri dulu. Kalau mentok baru kita belajar dari agent. Nggak apa-apa, kita bayar dikit agent. Kalau saya sih orangnya gitu. Saya sih kalau saya sih bagaimana? Kalau saya bagaimana dananya sedikit tapi kita bisa kemana-mana, itu kalau saya. Walaupun kalau kata orang nggak mungkin, tapi bagi saya mungkin. Nyampe juga mungkin lah. Nyampe Hong Kong punya duit cuman tinggal 900.000, tinggal 400 Hong Kong dolar aja bisa hidupnya sampai sekarang. Ya lah, it's nothing impossible, yang penting ya itu yang penting pintar-pintar. Nah, pengetahuan. Iya, harus banyak bertanya, searching di Google, searching di Facebook. Pokoknya kan sekarang tuh informasi gampang kok sebenarnya. Gampang-gampang susah sih. Karena artisnya Hong Kong yang jadi Yip Man itu siapa? Knowledge is power. Sekarang itu. Iya, knowledge. Right. Benar, setuju. Jadi itu knowledge is power. Makanya tambahin knowledge-nya. Kalau berbicara dengan orang, sebaiknya yang berpengetahuan. Biar kita ikut. Iya. Bukan. Gitu ceritanya. Oke. Terima kasih Mbak saya doakan sampean nyampe Portugal, dan saya pasti dengan bahagia akan menyambut teleponnya sampean dari Portugal. Siap. Kalau ada kesulitan nanti dalam prosesnya Schengen boleh kontak-kontak. Nanti saya kasih info yang saya punya. Oke, siap. Saya nanti Februari kan udah balik ke Indo, jadi nanti kalau saya sampai Indo saya pasti telepon Mas Sandro untuk tanya soal siap laksanakan. Terima kasih ya. Sehat selalu Mbak Sukses buat sampean, matur sembah nuwun. Happy New Year. Yuk, bye-bye. Luar biasa teman-teman, obrolan yang hari ini istimewa. Saya doakan sampai nyampe Portugal Mbak dan menghubungi saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.